Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu 8 April 2023, merupakan Sabtu Paskah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 28, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap merayakan Sabtu Suci, kita memperbaharui janji baptis. Janji inilah yang mengikatkan diri kita kepada Allah untuk setia dan taat pada jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Demikianlah kata Rasul Paulus. Dengan memperbaharui janji baptis, kita diundang sekali lagi untuk menjadi ciptaan baru atau manusia baru yang selalu menyadari kebaikan dan kemahakuasaan Allah, Sang Pencipta. Kita juga diingatkan bahwa sebagaimana Allah membuat mukjizat keselamatan yang ajaib bagi bangsa Israel di Laut Teberau, telah diselamatkan oleh Yesus melalui perbuatan dan ajarannya. Kita disadarkan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Seperti dikatakan Nabi Yesaya, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya
selama Ia dekat. Melalui terang lilin Paskah, kita dilantik kembali untuk menjadi terang-terang Kristus yang memancarkan harapan, cinta, dan kebaikan bagi mereka di sekitar kita yang hidup dalam kegelapan dan kesedihan. Dengan percikan air suci, sekali lagi dibersihkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan pelanggaran, supaya kita juga siap diutus untuk membersihkan dunia dengan sikap dan perbuatan baik kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terangilah kegelapan hati kami dengan terang-Mu yang mendamaikan, dan jadikanlah kami seperti lilin Paskah yang menerangi kegelapan hidup di sekitar kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.